Baik. Oh, sudah ada Ibu Idul Fitri rupanya dengan Pak Segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Iya. Pak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat-sehat semua, Bu? Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, syukur luar biasa ya. Kita hari ini bisa berjumpa dalam ruang virtual ini meskipun terkendala kondisi cuaca yang agak mendung dan hujan di luar, tetapi tidak menyemangatkan, tidak menurunkan semangat kita untuk tetap berjumpa di ruang virtual ini. Ya baik Bu, Iya. sebelum kita lanjut, nantinya Ibu ini akan melakukan proses coaching ya Bu hari ini ya? Iya. Iya, baik. Iya. Mohon maaf dulu Pak, ini ada Oh anak yang iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bu, ya namanya memang ibu rumah tangga itu pasti ada urusan rumah tangga. Ibu sebenarnya luar biasa loh, sudah pulang sekolah siang seperti ini, mungkin sudah posisi dalam kondisi capek, kemudian masih sempat-sempatnya juga kita masih lakukan ya begitu. diskusi virtual. Semangat ya Bu ya, semangat Bapak Asgar juga ya. Ya baik, kita lanjut ya Bu. Iya, Ya, semangat. sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, eh, apa namanya, ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Apa boleh Bu? Iya, silakan, sangat boleh ini Pak. Iya, baik Bu ya. Jadi begini, nantinya pada saat sesi coaching antara coach dan coaching, coach di sini kan Ibu Idul Fitri Iya. ya Bu ya. Kemudian coachingnya Pak Asgar, Iya Pak, kalau tidak betul. salah. Di sini nantinya saya akan menjadi pengamat dan saya akan memberikan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Kemudian Iya. selanjutnya saya juga akan mengamati seperti apakah Ibu melakukan sesi coaching dan apakah sudah sesuai dengan Iya. alur Tirta. Ah, Nah, kemudian Iya. selanjutnya apakah Ibu juga nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nantinya. Saya juga akan Iya. mendengarkan respon yang disampaikan oleh coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ya, kemudian jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif ya, Iya. dan juga Iya. memaksimalkan potensi yang ada pada coaching nantinya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit hal lagi yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu. Boleh sekali lagi ya Bu ya? Boleh Pak, boleh. Ya, baik. Selanjutnya yaitu kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Eh, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching kali ini mengenai kompetensi inti coaching. Iya. Yang pertama tentang kehadiran penuh ya. Ya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Iya, Begitu betul. Pak. Iya. Ya, baik Bu ya. Selanjutnya jika Ibu ingin mengembangkan tadi ketiga kompetensi itu ya, terdiri dari kehadiran penuh ya, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian Iya, iya. mendengarkan secara aktif. Iya. Yang mana yang nantinya Ibu akan kembangkan secara spesifik atau lebih mendalam Bu, seperti itu? Yang mana kira-kira? Mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, pertanyaan yang berbobot ya Bu. Begitu Pak. Iya, baik. Baik Bu. Selanjutnya, kalau untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, kira-kira apa indikator ketercapaiannya Bu, menurut Ibu? Saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari
permasalahannya Ya. dan juga Koci sendiri memiliki rencana aksi apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakannya. Begitu, Pak. Baik. Jadi indikator ketercapaian yang Ibu akan terapkan nantinya jadi yaitu Koci itu sudah bisa menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya. Ya, baik sekali, sehingga juga nantinya dia mungkin bisa merancang rencana aksi ke depannya ya Bu ya. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Iya, baik. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya kira cukup pertanyaan dari saya. Silahkan Ibu melanjutkan proses coaching hari ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti juga setelah Ibu melakukan proses coaching, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Ya, iya Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ibu Idul Fitri untuk melakukan proses coachingnya. Semoga diberikan kelancaran dan Amin Pak, amin. Selamat. Ya, silakan Bu, dilanjut. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya pun. Oke, lanjut. Selamat siang Pak Asgar. Selamat siang Bu. Sepertinya kalau saya lihat raut wajahnya Pak Asgar ini kayaknya kurang semangat ini, tidak seperti biasanya. Iya Bu, ini saya galau ini Bu, ada sedikit masalah. Oh pantas sampai mengajak ngobrol di room ini. Memangnya kenapa ya Pak? Sebenarnya tidak apa-apa sih Bu, cuman saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Bu. Oh oke, siap, dengan senang hati. Semoga hari ini kita bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah Pak, dari pembicaraan kita sekarang apa yang Bapak ingin dapatkan? Saya ingin mendapat cara baru untuk menciptakan suasana yang kondusif, yang memungkinkan murid bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran, Bu. Oh, jadi mengikuti siswa itu bisa fokus ya. Iya. Jadi Bapak kira-kira bisa ceritakan situasi kelasnya Bapak itu sekarang seperti apa? Iya, jadi begini Bu, setelah jam olahraga berakhir biasanya murid-murid saya tidak langsung ke kelas, mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya, gitu Bu. Oh, ya, jadi begitu ya Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut? Saya pikir mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga kayaknya, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Oh iya, saya paham. Biasanya memang begitu Pak. Biasa juga di kelas saya terjadi seperti itu. Apakah ada indikasi lain yang Bapak perhatikan selain yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin juga Bu disebabkan oleh faktor lain seperti kurangnya variasi dalam metode pembelajaran saya, atau ada tantangan personal yang membuat mereka kurang fokus. Iya. Oh seperti itu. Jadi dari hal ini yang Bapak gambarkan tadi, sebenarnya situasi seperti apa sih yang Bapak inginkan begitu? Begini Bu, yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran saya. Oh begitu. Jadi menurut Bapak apa sih yang membuat itu pembelajaran Bapak itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu, Bu.
Oh, gitu ya. Oh iya iya. Eh, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, ya angka 6 Bu, seperti itu. Oh iya. Oke. Masih ada beberapa tingkatan ya hingga bisa mendapatkan tujuan Bapak. Nah, menurut Bapak kira-kira kekuatan apa yang dapat mencapai tujuan tersebut? Saat ini setidaknya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya Bu ya. Ya, bagus sekali. Mungkin luar biasa sekali ya memahami bahwa Bapak sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional adalah sebuah langkah positif. Namun apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam mendapatkan tujuan tersebut? Mungkin hambatan utamanya adalah saya itu perlu waktu ekstra untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam modul ajar saya nanti Bu. Oh, jadi Bapak butuh ekstra ya? Iya. Jadi menurut Bapak ya kira-kira solusi yang terbaik untuk mengurangi hambatan tersebut? Rencananya saya akan segera menyusun modul ajar dan memilih materi pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi hambatan tersebut Bu. Oh, oke. Kalau begitu sekarang apa nih rencana selanjutnya Bapak? Rencana saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan murid setelah pembelajaran olahraga Bu. Oh iya, saya kira itu suatu hal yang bagus sekali ya Pak. Strategi apa yang Bapak gunakan untuk menjalankan hal tersebut? Saya berencana menerapkan teknik stop. Kemudian saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini, serta membuat kuis singkat untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Mungkin seperti itu Bu. Oh, begitu. Nah, kira-kira adakah kriteria keberhasilannya yang Bapak bisa tetapkan untuk rencana tersebut? Oh iya. Untuk kriterianya Bu, keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan merasa senang dalam mengikuti pelajaran saya. Oke. Nah, mohon maaf sebentar Pak, ada sedikit yang Iya, ya silakan Ibu. ada sedikit gangguan. Mohon maaf Pak, bisa memberikan penjelasan ulang kembali karena sedikit ada gangguan. Iya Bu. Tadi Ibu mengatakan keberhasilan, apa kriteria keberhasilannya. Jadi untuk kriteria keberhasilannya tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan merasa senang dalam mengikuti pelajaran saya. Oke. Jadi baik. Nah sekarang langkah apa yang akan Bapak ambil setelah sesi ini dari alternatif yang telah dibahas tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya Bu.
Oke, Ya. oke ya. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, eh, kira-kira kapan ya pelaksanaannya ini, Pak? Target Targetnya itu? saya itu, ya target saya 1 minggu Bu. Wah, ya lumayan bagus ya targetnya, jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progres. Bagaimana nih Bu progresnya? Pak. Kita janjian lagi. Kita janjian lagi. Iya, iya. Mungkin boleh, minggu depan nanti saya akan berikan update tentang progresnya. Oke. Ya. Betul sekali. Jadi kita harus tahu ya progresnya sejauh mana, tingkatannya, sejauh mana levelnya yang sudah kita dapatkan begitu. Nah, menurut Bapak, siapa sih yang bisa memberikan dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut supaya berjalan dengan baik dan lancar begitu? Saya itu Bu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga tidak lupa dengan kepala sekolah dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, sangat luar biasa ini Pak. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi ya dengan rekan sejawat dan tidak lupa memberikan informasi lebih lanjut kepada kepala sekolah. Begitu ya Pak ya? Iya betul sekali Bu, betul sekali. Jadi ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nah, ini bagaimana nih perasaannya Bapak sekarang dan apa yang dapat Bapak simpulkan dari pembicaraan kita atau diskusi kita pada siang hari ini? Iya, jadi setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya sangat lega. Saya mendapatkan pencerahan dan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah berolahraga. Rencananya saya akan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental, serta memulai dengan memberikan kuis singkat sebelum masuk ke materi pembelajaran agar anak-anak lebih tertarik dan senang belajar. Begitu Bu. Wah, keren sekali ya Pak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita pada siang hari ini. Iya Bu, terima kasih banyak Bu sudah menemani saya hari ini. Ya, oke. Ya, sama-sama Pak Asgar ya. Iya, baik. Iya, saya kembali sambil lali ya Bu ya. Hari ini Ibu Idul Fitri telah melaksanakan proses coaching, alhamdulillah ya Bu ya. Dan cukup berjalan lancar meskipun tadi ada beberapa hambatan, misalnya kendala jaringan, tetapi ya sudah seperti itulah kalau misalnya kondisi kita agak berjauhan, tetapi kita dipermudah lagi dengan teknologi Bu ya. Nah, semoga ini bukan menjadi penghalang supaya kita bisa terus berbagi Bu ya. Baik Bu, saya sedikit ingin berbincang-bincang dengan Ibu ini. Iya, oke. Alhamdulillah ya, kita ucapkan dulu selamat kepada Ibu telah melaksanakan proses coaching. Ya, tadi saya sempat memperhatikan Ibu dalam Ibu melakukan sesi coaching ini. Tadi juga Ibu ada indikator ketercapaiannya Bu ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi sebelum melakukan coaching, menurut Ibu apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan dalam sesi coaching tadi? Baik Pak, tadi saya sudah melakukan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan,
Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukannya nanti. Dan saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Pak. Iya, baik Bu. Ya, betul sekali ya Bu ya. Jadi saya ini sebagai observer, sebagaimana rubrik penilaian saya, rubrik penilaian coaching saya ya Bu ya. Ibu ini sudah luar biasa dalam melakukan proses coaching tadi. Kemudian Ibu juga sudah berhasil setidaknya menyampaikan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Nah, sekarang Bu, yang saya amati juga itu sebenarnya ada beberapa catatan yang sudah saya tulis di sini. Ya, yang pertama, Ibu ini sudah berhasil menyampaikan tadi sesuai dengan alur tirta yang sudah menanyakan tujuan kepada coach. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada ya. Kemudian juga di catatan saya, Ibu juga berhasil mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi, kemudian juga tindakan yang sebaiknya dilakukan juga Ibu sudah lakukan ya. Kemudian juga Ibu di sini catatan saya selanjutnya itu Ibu berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Nah, selanjutnya juga rencana aksi yang akan dilakukan itu nantinya semoga bisa berjalan dengan baik. Nah, dari tadi saya juga mendengar percakapan Ibu meskipun sempat beberapa kali agak terputus-putus, namun saya juga kembali menyimak bahwa Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif. Bahkan tadi sempat mengatakan bahwa boleh diulang Pak Asgar jawabannya ya. Jadi saya juga sempat dengar itu tadi. Dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot sesuai dengan apa kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini Bu, satu lagi boleh ya Bu ya, saya bertanya kembali dulu. Iya, boleh Pak, boleh. Iya, untuk selanjutnya Bu, ini kompetensi kedepannya, kompetensi apa lagi sih sebenarnya yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan sesi coaching hari ini Bu? Yang ingin saya kembangkan lagi ini, saya ingin mendalami dan memahami lebih lagi bagaimana alur tirta itu sendiri, sehingga nanti ketika proses coaching di lain waktu itu bisa lebih baik begitu. Oh iya Bu, saya kira supaya ada progres peningkatan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Sangat luar biasa ini Bu. Jadi Ibu sudah berupaya untuk mendalami alur tirta, kemudian juga nanti semoga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, kemudian juga mudah-mudahan coaching hari ini yang Ibu lakukan itu bisa bermanfaat, kemudian juga bisa memberikan rasa tanggung jawab juga. Kemudian di sisi tanya jawab juga ini sudah Ibu lakukan sudah sangat baik juga dengan sebagaimana mestinya, yaitu mengikuti alur tirta. Nah, di akhir sesi ini saya juga ingin berterima kasih sama Ibu sebagai guru dan wanita yang luar biasa, di samping mengurusi keluarga, mengurusi rekan sejawat ya. Sama tetap semangat harus ya. Tetap semangat Pak. Semangat. Semoga nanti tetap menjadi guru yang terus bergerak dan menggerakkan. Iya. Oke, siap. Baik, saya sebagai observer berterima kasih kepada Ibu Coach dan Coach. Mohon maaf atas segala kekurangan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asgar. Terima kasih.